Ghibah ini biasa dibahasakan menggunjing atau kalau orang Jawa bilangnya rasan-rasan. Ngerasani. Ngerasani. Iya. Nah, Iya. kan ghibah ini nggak hanya di tongkrongan atau tempat berkumpul, Ustaz. Biasanya di grup WhatsApp. Di medsos Iya. gitu ya. Kalau Iya. obrolan sudah habis, biasanya ghibah seseorang. Iya, iya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ghibah sendiri ini apa sih, Ustaz? Ketika kita menyebutkan tentang keadaan saudara kita, baik itu keadaan fisik ya, misalnya ada kekurangan pada fisiknya, cacat, yang dia nggak suka kalau cacatnya ini disebarkan. Maka kita sudah menggibah, membicarakan sesuatu yang dibenci oleh saudara kita, meskipun itu sesuai fakta, itu namanya ghibah. Tapi kalau ternyata itu dusta, maka ini buhtan dan ini lebih besar daripada ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'd. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji, yang mana kita senantiasa berbincang-bincang santai berkaitan dengan topik-topik menarik dengan narasumber-narasumber yang insya Allah akan berbeda di tiap episodenya. Dan untuk episode kali ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu guru kita, Al-Ustadz Fahri Firmana. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, Ustadz, Ya. kita akan bincang berkaitan dengan tema ghibah, Ustadz. Tapi bukan Masya kita Allah. yang menggunjing atau ghibah, Ustadz. Iya, iya, iya. Ghibah ini biasa dibahasakan menggunjing atau kalau orang Jawa bilangnya rasan-rasan. Ngerasani. Ngerasani. Iya. Nah, sebagian masyarakat itu biasanya di warung kopi ngumpul gitu ngerasani orang. Iya, Atau malah iya. ibu-ibu yang biasanya Belanja. iya belanja, ketemu ngerasani si fulana atau dan lain sebagainya. Iya. Bahkan ghibah ini nggak hanya di tongkrongan atau tempat berkumpul, Ustaz. Biasanya di grup WhatsApp. Di medsos Iya. gitu ya. Kalau Iya. obrolan sudah habis, biasanya ghibah seseorang. Iya, iya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ghibah sendiri ini apa sih, Ustaz? Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jadi ghibah ini didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yaitu engkau menyebut tentang saudaramu apa yang ia benci. Jadi ketika kita menyebutkan tentang keadaan saudara kita, baik itu keadaan fisik ya, misalnya ada kekurangan pada fisiknya, cacat, yang dia nggak suka kalau cacatnya ini disebarkan, maka kita sudah menggibah, ya. Atau dosa, ada saudara kita jatuh pada dosa dan dia nggak suka kalau dosanya diceritakan kepada orang lain, lalu kita ceritakan, maka ini masuk ke dalam ghibah. Jadi itu definisinya, menyebut tentang keadaan saudara kita apa yang ia benci. Lah kalau benar gimana? Kalau ternyata memang faktanya seperti itu, ya itu ghibah. Justru malah kalau sesuai fakta itu ghibah Itu gitu ya. ghibah. Ngomongin kejelekan. Betul. Ya, tapi kalau nggak benar maka ini fitnah, buhtan. Nah ini, jadi dua-duanya berdosa. Membicarakan sesuatu yang dibenci oleh saudara kita, meskipun itu sesuai fakta, itu namanya ghibah. Tapi kalau ternyata itu dusta, maka ini buhtan dan ini lebih besar daripada ghibah. Kejelekan ini termasuk juga bentuk fisik, kemudian mungkin pernah melakukan kesalahan, itu juga termasuk Iya. ghibah ya, Ustaz ya? Segala yang sesuatu ia yang benci benci. untuk diceritakan. Segala yang ia benci untuk diceritakan. Dan mungkin antara satu orang dengan orang lain berbeda. Ya, saya misalnya kalau diceritakan masalah ini nggak apa-apa, saya biasa gitu. Tapi bagi orang lain mungkin ini hal yang tidak ia sukai. Maka ketika ia menceritakan sesuatu tersebut masuk ke dalam ghibah. Dan ghibah ini kan masih tersebar di masyarakat, Ustaz. Iya. Dosanya apa ini, Ustaz? Dosanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayuhibbu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya, janganlah kalian menggibah satu dengan yang lain. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian membencinya. Jadi dosa ghibah ini seperti kita memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Nah seperti itu. Tentu ini perumpamaan yang buruk, yang busuk.
bagi para pelaku ghibah itu sendiri. Ya. Jadi kalau semisal kita memang nikmat ghibah baik di tongkrongan maupun di grup WhatsApp ya ibaratnya kita sedang memakan bangkai ya Ustaz ya. Sedang menikmati Bangkai saudara sendiri. Ya. Padahal siapa yang mau makan bangkai? Nah itu. Nah ini. Ya, seperti itu. Tapi ketika kita sudah mungkin di masa lampau Ustaz, Iya. pernah menghibahi si fulan atau pernah ngerasain si fulan, di masa sekarang kita ingin untuk menyesali kesalahan tersebut. Iya. Nah, yang kita lakukan gimana Ustaz? Wallahu a'lam bishawab, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, mereka berpendapat untuk memintakan ampun bagi orang yang kita ghibahi tanpa kita meminta maaf. Alasan mereka apa? Alasan mereka kalau sampai kita cerita nanti tambah marah. Ya, jadi kita di doa-doa kita, ya Allah ampunilah si fulan yang telah saya ghibahi, ya Allah berilah kebaikan pada dirinya. Ya, nah ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, minta maaf. Dengan menceritakan Ustaz? Ya tentu saja. Dengan menceritakan, meminta maaf dengan menceritakan. Kenapa? Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Siapa yang memiliki kezaliman atas saudaranya, jadi dia punya dosa zalim. Ghibah zalim bukan? Zalim. Ya, melakukan kezaliman atas saudaranya, baik itu kehormatannya atau yang semisalnya, maka hendaklah ia meminta kehalalannya. Artinya apa? Minta dihalalkan. Afwan, kemarin saya sudah melakukan hal ini kepada antum, tolong ya dimaafkan, dihalalkan. Ya, kapan? Al-yauma, sekarang. Begitu sadar, begitu sudah, yaitu taubat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dari dua pendapat ini mungkin kita bisa mengambil jalan tengah. Apa itu? Kita melihat orang yang kita ghibahi tersebut. Biasanya kan kita sudah tahu karakternya. Kalau kita menyampaikan penyesalan kita dan diprediksi dia tidak marah, dia tidak memusuhi kita, tidak berkelanjutan, sampaikan. Afwan akhi, dulu saya pernah melakukan suatu kesalahan ghibah A misalnya begitu ya. Maka lakukan. Tapi kalau kita ngomong ghibah, kita khawatir nanti dia tambah benci, tambah marah, tambah panjang, mungkin kita bisa sampaikan cara umum, afwan ana punya kesalahan ke antum dulu. Tolong dimaafkan ya. Kalau dia sifatnya cuek, ya sudahlah, saya maafkan. Itu juga dilakukan. Itu sudah menghapus dosa ghibahnya? Insya Allah sudah. Ya, insya Allah. Tapi kalau kita berhadapan dengan kawan yang keponya nemen gitu ya, bahasa Jawanya keponya nemen, aku nggak akan maafkan loh ya kalau kamu nggak cerita gitu ya. Tapi kalau cerita justru dia akan semakin marah, maka mungkin kita bisa memilih opsi yang pertama tadi. Jadi kita lihat siapa orangnya, bagaimana karakternya. Ya, jadi kalau memang karakternya itu nggak bisa untuk kita minta kehalalan, dan dia menuntut untuk kita cerita apa, dan kalau udah diceritakan dia pasti marah, maka wallahu alam kita tempuh jalan pertama. Jadi disesuaikan ya Ustaz ya, dari dua pendapat tadi disesuaikan orang yang mau kita minta maaf ini Ustaz ya. Jadi insya Allah maksudnya begini, dua pendapat ini masing-masing dipilih oleh para ulama kita. Cuman saya pribadi mungkin mengambil jalan tengah gitu lah. Jadi masing-masing punya pendapat yang cukup kuat. Allah alam bisawab, saya pribadi ngambil jalan tengah seperti itu. Secara asal minta maaf ya, secara asal minta maaf itu yang terbaik. Tapi kalau dikhawatirkan berkelanjutan, tempuh jalan yang pertama tadi. Allah alam. Kalau semisal ghibahnya ini sudah terlanjur di media umum gitu gimana Ustaz? Di status dengan terang-terangan dia ghibah si fulan gitu Ustaz. Dihapus ya Ustaz. Iya. Dihapus dan menempuh jalan yang tadi Ustaz ya. Iya, menempuh jalan yang tadi. Artinya begini, kalau dia bisa bertemu dengan si fulan, ya sampaikan tanpa harus diperlihatkan statusnya. Fulan anak sudah pernah ghibah antum ya, nggak perlu lah. Nggak perlu. Cukup dihapus, terus kita sampaikan afwan anak pernah buat kesalahan ke antum. Ya minta maaf gitu saja. Tapi ancaman ghibah ini apakah bisa sampai pahala kita diambil kemudian diberikan kepada orang yang kita ghibah ya Ustaz? Sangat bisa, karena di dalam Islam itu ada istilah orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Mereka mengatakan yang bangkrut itu yang nggak punya harta.
Man la dirhama lahu wa la dinar wa la mata. Orang yang nggak punya dinar, dirham, emas, perak dan perhiasan. Ya, tapi ternyata bukan itu yang dimaksud bangkrut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin ya wa zakatin. Orang yang bangkrut di umatku ini adalah orang yang di hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi di sisi lain, ia telah mencela orang ini. Ia telah memukul orang ini. Ia telah menumpahkan darah orang ini. Yang bisa kita simpulkan, ia telah melakukan kezaliman kepada orang lain. Ya, termasuk riba kezaliman. Kezaliman misalnya. Betul. Nah, kemudian apa yang terjadi? Fa in faniyat hasanatuhu. Kalau ternyata kebaikannya ini sudah habis sebelum kezalimannya terbayarkan, nah ini sudah ada indikasi transfer pahala tadi. Jadi orang yang kita zalimi di dunia kita belum meminta penghalalan dan belum bisa bayar, maka kebaikan kita akan diberikan kepada si fulan yang terzalimi Di akhirat kelak ya. Betul, di akhirat. Ya, itu kalau kita punya kebaikan. Nah itu Ustaz. Kalau nggak punya Ustaz. Kalau nggak punya atau kebaikan kita sudah habis tapi belum tunai ya, belum tuntas ya, maka akan diambil kesalahan dosa orang yang kita zalimi tadi lalu akan ditimbakan kepada kita. Nah ini bangkrut. Kita sudah bawa pahala, tapi begitu pahala ini tersedia di akhirat, kita serahkan kepada orang yang kita zalimi, termasuk orang yang kita ribai tadi. Ya, kalau pahala kita sudah habis, dosanya ditimpakan kepada kita. Rugi banget ini istilahnya. Iya. Dan seperti itu. Terkadang kita tidak bisa hindari Ustaz. Di warung kopi itu biasanya kita kumpul dengan teman, ada teman ini riba Ustaz. Nah, jangan kan di warung kopi, kadang-kadang di masjid saja kita. Astagfirullah. Iya, alhamdulillah biasanya kumpul-kumpul habis topik riba Ustaz. Pasti ya, seperti itu. Nah, tips menghindarinya ini gimana Ustaz? Sebenarnya dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang-kadang kita yang kurang peka ya. Beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicara yang baik atau diam. Ya. Dan jujur saja di zaman-zaman akhir ini ya, kita ini harusnya lebih banyak belajar diam daripada belajar bicara. Karena diam itu emas. Ya, diam itu sesuatu yang sangat luar biasa. Cuman ya ini kadang terpancing kita. Asalnya kita nggak ada niat ghibah, tapi tiba-tiba ada teman yang memulai pembicaraan, terpancing, maka diam ini luar biasa. Ya, ini tips yang pertama yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Jadi mikir dulu, ini baik enggak ya? Ya, kalau nggak baik atau kita yakin ini tidak baik, maka lebih baik kita diam. Yang kedua, kita berpikir bagaimana seandainya kita yang digibahi. Ya, kita dengan enak cerita fulan begini. Coba dibalik. Kalau kita yang dirasani seperti itu bagaimana? Tentu sakit hati Ustaz. Nah, tentu sakit hati kan. Tentu kita nggak suka. Nah, maka perlakukan itu pula terhadap saudara kita. Dan ini termasuk di antara keimanan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, hatta yuhibba li akhihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Artinya, kalau dia suka untuk dirinya tidak dighibah, maka tentu perlakukan hal yang serupa kepada saudara. Jangan ghibah gitu Ustaz. Betul. Kalau Anda nggak siap dighibah, jangan menghibah orang. Nah, ketika kalau kita sudah berada di posisi majelis ghibah Ustaz, satu tongkrongan itu sudah ada yang memulai ghibah Ustaz, atau kita berada di grup WhatsApp yang isinya tiap hari ngerasani wong tok ghibah terus Ustaz. Apa yang kita lakukan Ustaz? Ya, sikap kita jelas, kita harus menghindar. Ya, boleh kita untuk menyingkir dari pembicaraan tersebut, atau kita nasihati dulu, sudah stop ghibah. Tapi kalau mereka lanjut, kita tinggal. Kalau di grup ya gampang, kita tinggal left grup aja, selesai. Ya. Left grup nanti nggak disapa Ustaz biasanya. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Mereka ghibah kita akhirnya kan. Iya. Dapat pahala. Nah, itu. Jadi ini sebagai hiburan juga ya bagi orang yang dighibah. Jadi kita bicara itu pada porsinya. Bagi orang yang menghibah, stop, jangan lakukan itu. Ya.
nanti kamu akan bertanggung jawab di hari kiamat, pahalamu akan diambil oleh orang yang digibahi, atau dosa orang yang kau gibahi akan ditimpakan kepada kamu. Tapi bagi Anda yang digibahi, sabar. Ya, bagi Anda yang telah mendengarkan ghibah, hendaknya Anda bersabar. Anda tidak perlu bersusah payah melakukan amalan, di akhirat sudah mendapatkan transferan pahala. Sabar di dunia, nanti di akhirat insya Allah betul akan diadili. Jadi kalau kita live group dirasa nih, ya sudah, biarkan. Semoga nanti di akhir kita dapat pahala dari gibah-gibah mereka. Itu saja. Nah, kalau kita semisal punya temen nih, Ustaz, ini hobinya ngerasa nih, gimana Ustaz kitanya? Ya tentu kita nasihati, ya. Dan tugas kita hanya memberikan nasihat, ya. Antum sampaikan nasihat apa adanya, diterima alhamdulillah, nggak diterima ya sudah. Jadi tidak perlu bagi kita untuk balik ngerasani gitu ya. Kadang-kadang kita ini kalau memberikan nasihat nggak diterima, kita ini fulan sudah saya kasih nasihati tapi kok, nah ini hati-hati. Ya, ingat ketika kita menasihati si fulan, ya sejujurnya mungkin dia nggak suka kalau kita nasihati, atau kalau kita nasihati dalam keadaan terbuka dia nggak suka. Berarti tatkala kita menceritakan, ya kemarin fulan sudah saya nasihati tapi dia pancet, ini ghibah. Ini masuk ghibah malah ya. Ya jadi ya sudah, empat mata fulan jangan kau ghibah, hentikan, selesai. Setelah itu kita nggak usah woro-woro kalau udah ngasih nasihat. Itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Kalau semisal kita nauzubillah atau ada seseorang yang sudah kecanduan ghibah, Ustaz, kalau nggak ngerasani nggak enak. Terutama biasanya ya mungkin di kalangan wanita maupun pria itu, Ustaz. Gimana caranya taubat ini, Ustaz? Ketika kita sudah candu untuk sering ghibah ini, Ustaz, taubat dari ghibah. Iya, taubat dari ghibah tadi sudah kita sampaikan kan. Ya, jadi intinya kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, kita menyampaikan kepada teman kita yang digibahi tadi dengan pertimbangan yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau ternyata dia orang yang suka memaafkan, maka kita sampaikan. Tapi kalau dia orang yang pendendam dan lain sebagainya, mungkin kita cukup doakan saja. Itu insya Allah sudah cukup. Cukup ya, insya Allah sudah cukup. Dan di masa mendatang jangan diulangi. Ya tentu jangan diulangi lagi. Sesuatu yang sudah kita lakukan, kita sesali, jangan diulangi lagi. Seperti itu. Nah, ini kita sedikit melebar sedikit, Ustaz. Ya. Tadi sudah kita bahas ghibah. Kemudian ketika kita mungkin tidak disengaja maupun tidak disengaja ghibah kepada non muslim, Ustaz. Semisal kita mungkin ngomongin pesepak bola atau yang di luar negeri sana kan non muslim, Ustaz. Nah, gimana ya, Ustaz? Hukumnya menghibah orang non muslim. Ya, jadi begini. Tadi kita sudah sampaikan definisi ghibah di awal, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu apa yang ia benci. Nah, sekarang yang dimaksud saudara siapa? Saudara Islam. Saudara seiman. Jadi orang kafir keluar dari pembahasan ghibah secara asal ya, secara asal. Namun ternyata saya menjumpai penjelasan para ulama kita, ternyata mereka merinci. Ya, tentang ghibah bagi orang kafir. Namun sebelum memerinci, perlu saya sampaikan di sini, ghibah itu hal yang sebenarnya tidak baik. Ya. Jadi ghibah itu hal yang tidak baik. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW memiliki suatu nasihat, ya, petuah kepada kita secara umum. Ya, beliau mengatakan laisal mu'minu bil ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukan suka melaknat, bukan suka mencela, bukan suka bicara kotor dan keji. Jadi sifat mukmin itu bersih dari kata-kata yang kotor. Jadi sebelum kita membahas bagaimana hukumnya ghibah orang kafir, sekarang kita sampaikan dulu. Secara asal mukmin itu bukan orang yang suka bicara kotor. Nah, tapi ternyata para ulama kita itu memerinci. Kalau kafirnya itu kafir harbi, kafir orang kafir yang berada dalam pertempuran, atau orang kafir yang memiliki permusuhan kepada kaum muslimin, yang mereka tidak punya perjanjian damai, maka halal untuk menghibahnya. Ya, jadi orang-orang kafir yang tidak ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, halal untuk menghibahnya. Tapi kalau kafir zimmi, kafir yang dia ini berada di negeri Islam, yang tinggal di negeri kaum muslim, mendapatkan jaminan keamanan, maka para ulama kita berbeda pendapat.
Namun yang rajih insya Allah dilarang menghibah mereka. Nah sekarang kembali, orang kafir yang tadi kita ghibahi, katakanlah pesepak bola di luar, itu masuk kafir harbi atau kafir dhimmi? Wallahu alam. Kalau dia bukan di negeri kita, tentu bukan kafir dhimmi, tapi juga belum tentu kafir harbi. Ada lagi kafir musta'man, ada lagi kafir yaitu mu'ahad ya. Dan yang dibahas para ulama kita kafir dhimmi. Jadi kalau kafir dhimmi ini cenderung ke orang-orang kafir di sekitar kita yang tinggal di negeri kaum muslimin, mendapatkan jaminan keamanan mereka. Maka kesimpulannya yang rajih tidak boleh menghibah mereka. Ya, tidak boleh menghibah mereka. Jadi stop ya Ustaz ya, baik muslim maupun kafir. Iya, intinya Rasulullah mengatakan seorang mukmin itu lisannya baik. Lisannya baik. Iya. Jadi daripada kita khawatir salah gitu ya, khawatir nanti intinya menimbulkan kecemasan atau yang lain sebagainya, maka mending kita janganlah menghibah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Taib, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan wejangannya. Untuk para pendengar sekalian, semoga bermanfaat di podcast episode kali ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di episode yang berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, untuk podcast episode kali ini kita didukung oleh produk dari saudara kami yaitu The Makariux. Ini merupakan makaroni yang renyah dan ada tersedia berbagai macam varian yang kami terima di sini, yaitu original, balado, dan juga super pedas, dan insya Allah ada juga varian yang lainnya yaitu sapi panggang, kemudian rumput laut, kemudian jagung bakar dan lain sebagainya. Bagi yang berminat, insya Allah bisa langsung pesan saja di sini. Kita sertakan sosial media dan juga CP pemesanan, dan insya Allah makaroni ini enak dan juga renyah, dan insya Allah bisa disajikan di kapan saja dan juga bisa dinikmati di kapan saja insya Allah. Dan The Makariux ini memiliki banyak varian, yaitu diantaranya original, super pedas jeruk, balado pedas, sapi panggang, jagung bakar, keju, dan juga rumput laut. Dan beberapa varian ini tersedia juga di The Makariux, dan insya Allah bisa dipesan, dipilih dan juga dipesan untuk beberapa variannya.